saya Anita dengan NIM K0211911030 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Angkatan 2019. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme uji ninhidrin. Protein adalah makromolekul yang banyak terdapat pada sel hidup dan tersusun dari asam-asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik yang berupa urutan nukleotida yang disebut kodon. Protein sebagai bagian dari kelompok senyawa organik kompleks terutama terdiri atas gabungan asam-asam amino dalam ikatan peptida yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang sulfur. Asam amino karboksilat yang kemudian dikenal dengan asam amino saja adalah asam alkanoat yang sebuah atom H atau lebih dari gugus alkalinya diganti dengan gugus amino atau min-NH2. Ninhidrin merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi gugus amina dalam molekul asam amino. Uji ninhidrin adalah uji umum untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino menjadi aldehida. Reaksi positif menghasilkan warna biru sampai ungu. Tujuan dari uji ini adalah untuk membuktikan adanya asam amino bebas dalam protein. Asam amino mengandung gugus amino dan karboksil bebas yang bereaksi bersama ninhidrin untuk menghasilkan produk berwarna. Dalam reaksi ini, pertama-tama suatu gugus amino dilekatkan pada karbon alfa atau pertama dari rantai karbon asam amino, dan kemudian atom nitrogen dari gugus amino bereaksi dengan ninhidrin untuk menghasilkan produk biru sampai ungu. Asam amino yang memiliki ikatan kelompok amino sekunder juga bereaksi dengan ninhidrin dan membentuk produk berwarna kuning. Protein mengandung gugus amino bebas pada karbon alfa dan bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk senyawa biru sampai ungu yang disebut ungu Ruhmann. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam uji ini yaitu alat pemanas atau penangas air. Penangas air atau water bath adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk menghasilkan suhu yang konstan dan digunakan sebagai inkubasi pada analisis mikrobiologi. Selain itu, digunakan juga untuk melebur basis, menguapkan ekstrak dan tinktur, pemanasan untuk mempercepat kelarutan. Pada uji ninhidrin ini, penangas air digunakan untuk menghasilkan suhu yang panas. Yang kedua, pengatur waktu. Pengatur waktu bisa menggunakan stopwatch. Stopwatch merupakan alat pengatur waktu yang memiliki nilai ketelitian lebih tinggi daripada jam tangan. Stopwatch biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur berbagai waktu percobaan. Pada uji ninhidrin kali ini, pengatur waktu berfungsi untuk membantu dalam mengukur waktu lama cairan dipanaskan. Yang ketiga, pipet ukur atau tetes. Pipet tetes memiliki bentuk yang kecil namun fungsinya cukup penting pada uji ini. Dan pipet ukur atau pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan ninhidrin dari wadahnya ke dalam tabung reaksi dan untuk mengukur banyaknya cairan ninhidrin yang dibutuhkan. Kemudian, bahan yang akan digunakan dalam uji ninhidrin ini, yang pertama, larutan albumin. Albumin mengandung belerang, tetapi miskin akan residu asam aminoglisin. Larutannya dalam air akan menggumpal jika dipanaskan dan dapat mengendap apabila ditambahkan larutan amonium sulfat jenuh. Yang kedua, gelatin. Gelatin dengan nama ilmiah hidrolis kolagen adalah zat kimia padat tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa. Gelatin merupakan senyawa turunan yang berasal dari serabut kolagen, jaringan penghubung kulit, tulang, dan tulang rawan
yang dihidrolisis dengan asam atau basa. Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai gelling agent atau pembuat gel atau sebagai non-gelling agent. Yang ketiga, kasein. Kasein merupakan salah satu contoh dari protein simpanan atau protein nutrien. Kasein adalah fosfoprotein yang terdapat dalam susu, dan bila dihidrolisis akan menghasilkan protein sederhana dan asam fosfat penyusunnya. Yang keempat, pepton. Pepton merupakan salah satu contoh dari protein derivat. Pepton dapat larut dalam air dan tak menggumpal jika dipanaskan. Larutan pepton dalam air bisa diendapkan dengan menambahkan larutan fosfotungstat encer. Yang kelima, pereaksi ninhidrin. Ninhidrin adalah suatu pereaksi analitik yang dipakai untuk mendeteksi alfa asam amino yang didapat dari hidrolisa protein. Adapun prosedur dari uji ninhidrin ini, yang pertama, sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, lalu sebanyak 4 ml tabung diisi dengan larutan albumin, gelatin, kasein, dan pepton. Larutan-larutan ini merupakan contoh-contoh protein. Larutan albumin, gelatin, kasein, dan pepton dalam uji ini merupakan reaktan yang akan dibuktikan kandungan asam amino bebasnya. Kemudian, tambahkan pereaksi ninhidrin sebanyak 10 tetes ke dalam masing-masing tabung. Larutan ninhidrin berfungsi sebagai oksidator yang akan menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam-asam amino yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehida yang rantainya lebih pendek 1C daripada asam amino asalnya. Ninhidrin yang tereduksi akan bereaksi dengan NH3 sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Lalu, letakkan pada penangas air mendidih selama 5 menit. Fungsi pemanasan adalah untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan protein yang terdiri atas banyak polipeptida dapat terputus untuk mempercepat reaksi. Dan amati perubahan warna yang terjadi. Hasil yang akan kita dapatkan dalam uji ninhidrin ini adalah pada pemanasan zat pengoksidasi ninhidrin dengan asam amino akan terbentuk warna biru sampai ungu, khususnya untuk asam amino prolin dan hidroksiprolin, dan akan terbentuk warna kuning. Reaksi akan berjalan lancar pada pH 5-7. Reaksi terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi pembentukan hidrindantin atau ninhidrin tereduksi, dan reaksi pembentukan produk yang berwarna. Produk berwarna ini terbentuk dari hidrindantin dan amoniak dengan ninhidrin yang tersisa. Hal itu berarti hasil uji ini adalah positif. Dari keempat larutan yang diuji tersebut, yaitu larutan albumin, gelatin, kasein, dan pepton menghasilkan reaksi positif. Larutan albumin dan pepton menghasilkan warna biru sampai ungu, sementara gelatin dan kasein menghasilkan warna kekuningan. Kesimpulannya, dari uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan albumin, gelatin, kasein, dan pepton memberikan hal yang positif, reaksi yang sesuai dengan literatur yang ada. Meskipun terdapat perbedaan warna antara albumin dan pepton dengan gelatin dan kasein, hal ini karena gelatin dan kasein lebih dominan mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin. Demikianlah penjelasan saya tentang uji ninhidrin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.